Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta webinar, sebelum kita mulai, kami mohon posisi mic di aplikasi Zoom Anda pastikan pada posisi silent atau non-aktif. Kemudian peserta tidak dibenarkan memberikan komentar dalam kolom chat. Jika ada pertanyaan, dipersilakan menghubungi moderator melalui chat pribadi. Dan semuanya kita bisa menjaga kesehatan dan terus berdoa agar kondisi kita segera pulih dari pandemi. Alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dubes RI untuk Uni Emirat Arab, Bapak Husni Bugis, MSc. Yang terhormat juga Bapak Rektor UIN Banten, Pak Dr. Fazlul Iman, MA. Yang terhormat Bapak Dr. Azmardi Azra. Di sini juga hadir beberapa dari Kedutaan Besar Prof. Pak Izin Makmur dari Warek 1 UIN Banten. Kemudian Pak Prof. Beberapa perwakilan dari perguruan tinggi juga, akademisi, dan juga dari praktisi. Ini ada juga beberapa para investor juga dan para seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama-tama tentu kita semua bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada sore hari ini kita masih bisa melakukan kegiatan webinar dalam kondisi sehat walafiat. Salawat dan salam kita panjatkan bagi Rasulullah SAW. Semoga kita semua mendapat keberkahan pada hari sore hari ini. Untuk memulai webinar ini, marilah sama-sama kita mendoakan seluruh kondisi bangsa ini semoga lebih pulih dalam kondisi pandemi, dan juga semoga webinar kita berjalan dengan lancar. Ala haziniyah wa kulli tasirah al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya. Tidak lupa pula, nanti kita akan menantikan tentu saja Bapak Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menteri Koordinator Maritim nama tadi Investasi. Ya. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita akan membahas tentang investasi negara-negara Islam di Indonesia, peluang dan tantangan. Tema yang menarik karena salah satu isu yang selalu di media, terutama media sosial, adalah sensitifnya masyarakat pada isu asing dan asing saat ini. Isu ini sekarang ramai melampaui data dan fakta, yang menggambarkan betapa masyarakat kita sebetulnya peduli pada bangsanya. Namun di sisi lain kita khawatir karena tumbuhnya sentimen yang tidak pada tempatnya, karena mungkin kurangnya literasi dan data masyarakat kita. Bapak Ibu sekalian, pada sore ini juga kita bisa bersama berinteraksi melalui interaksi ilmiah tentang investasi luar negeri. Investasi dari luar negeri dalam sebuah negara, terutama negara host country seperti Indonesia ini sangat penting. Bagaimana tidak, bagaimana perang dagang Amerika dan China kemarin menggambarkan bagaimana Amerika mulai menutup dirinya, itu merugikan mereka sendiri. Amerika lambat laun mulai terpukul oleh wilayah sendiri. Dan investasi luar negeri ini ada yang langsung, tidak langsung. Investasi tidak langsung melalui sektor keuangan sangat sensitif terhadap berbagai isu. Contohnya kemarin ketika pandemi awal-awal, itu ada terjadi capital outflow yang cukup besar sehingga membuat Indonesia mata uangnya cukup melorot dan tajam saat itu. Tentu kita berharap yang masuk ke Indonesia adalah foreign direct investment atau investasi langsung yang penting bagi negara berkembang, terutama karena dibandingkan portofolio lainnya, FDI ini lebih menarik karena bersifat jangka panjang dan langsung pada proyek-proyek dan kegiatan bisnis real, sehingga lebih stabil dan bersifat jangka panjang. Salah satu hal positif dalam perdagangan adalah keterbukaan dan investasi adalah ada interaksi budaya dan transfer teknologi. Kita memang memiliki berbagai sumber daya alam, namun dalam teknologi dan pendanaan kita kadang masih membutuhkan kerjasama dengan negara lain. Namun di sisi lain, mengkhawatirkan bagi masyarakat ketika investasi langsung tidak bisa menyerap tenaga kerja lokal dengan adanya investasi boyongan sampai SDM-nya dari luar. Tentu hal ini ingin tahu bagaimana arah kebijakan pemerintah nantinya tentang investasi luar negeri ini dan bagaimana proteksi pemerintah terhadap ekonomi dan penyerapan tenaga kerja lokal. Nah, selama ini juga yang selalu bicarakan selalu dari barat investasi atau dari Tiongkok ASEAN ini. Sedikit demi sedikit informasi tentang investasi negara Islam masih dapat sedikit kita temui. Padahal mungkin ada beberapa negara muslim yang kaya. Tapi kenapa mereka belum tertarik pada investasi ke Indonesia yang merupakan negara penduduk muslim terbesar di dunia? Tema-tema ini menarik untuk kita bahas tuh. Dan hari ini kita bertemu beberapa narasumber kita yang luar biasa. Ini ada Prof. Azmardi Azra, kemudian juga ada Pak Husni Bugis, dan ada dari Dubes RI di Saudi, dan juga
Pak bersedia Menteri kita Pak Luhut bin Sarpanjaitan. Untuk yang pertama kita persilahkan Bapak Dubes RI untuk Uni Emirat Arab Pak Husni Bugis MSc. Tentu beliau memiliki data yang banyak tentang bagaimana investasi dari Timur Tengah ke Indonesia, terutama dari Abu Dhabi dan Dubai, karena beliau pernah di dua tempat ini. Dan Dubai dengan Abu Dhabi ini kan, kalau kita betapa walaupun masih satu di wilayah, tapi persaingan ekonominya, terutama pada sektor pariwisata dan investasi itu cukup besar. Misalnya kita bisa lihat bagaimana dua maskapai besar ada di sana saling bersaing dan sebagainya dalam persaingan bisnis dan ekonominya. Saya persilahkan kepada Bapak Husni Bugis, beliau adalah Dubes RI, sudah 2 periode, tentu beliau tahu betul bagaimana kondisi para investor dan kondisi ekonomi di sana terkait dengan investasi di Indonesia. Baik, hormat Bapak Husni Bugis, MSc, waktu tempat kami persilahkan, Pak. Silakan, Pak Dubes. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta hadirin yang saya muliakan, alhamdulillah wa syukurillah kami sekarang ada di Dubai. Di kantor saya di Abu Dhabi, cuma saya tadi pagi ada pertemuan di Dubai, maka saya pakai kantor saya yang lama di Dubai tempat acara ini. Kemudian memang menarik kalau bicara negara-negara Islam. Apa tadi Bapak moderator juga sampaikan masalah asing apa yang lain-lain gitulah. Nah jadi kalau boleh cerita sedikit mengenai negara Islam. Kalau bicara negara Islam di dunia ini sekarang ini kalau menurut data anggota OKI itu sekitar 57 negara. Ya. Dari 57 negara yang mayoritas penduduk Islamnya ini hanya beberapa negara yang kaya. Jadi tidak semuanya kaya. Jadi belum betul Islam itu negara Arab Islam tapi kaya tidak. Hanya beberapa. Kalau orang Indonesia sering menyebutnya kawasan atau negara petrodolar atau negara teluk. Memang Allah sudah kasih negara ini kelebihan. Jadi tidak diberitahu sejak zaman dulu ada beberapa kelebihan di sini. Sekaranglah diberitahu bahwa ada kelebihan energi yang besar di negara-negara teluk. Sehingga negeri ini menjadi negeri yang kaya dan makmur, penduduknya sedikit. Kita ambil contoh Saudi itu kurang lebih ada sehari bisa produksi 12 juta barrel per hari. Kalau Abu Dhabi bisa sekitar 4 juta barrel per hari dan lain-lainnya. Ini negeri yang memang sudah banyak sekali cadangan energi di tempat ini. Karena dia banyak cadangannya dan manusia sedikit, maka uangnya banyak. Karena uangnya banyak, mau dikemanakan uangnya ini tentunya paling gampang dibuat investasi. Nah, cara mereka investasi selama ini yang kita tahu bahwa negara-negara Arab ini lebih suka investasi di tempat-tempat yang lebih mudah dan lebih menarik. Apalagi dengan lobbynya Amerika, lobbynya Eropa Barat ke negara GCC akan memudahkan juga mereka untuk investasi di sana. Ya, jadi seperti diberitahu bahwa untuk cadangan atau sovereign wealth fund-nya Abu Dhabi di dunia ini nomor 3 besarnya. Kenapa? Ya bayangkan aja, ambil contoh Abu Dhabi. Penduduknya di UAE ini kurang lebih orang lokalnya yang paspor Imarat itu 2 juta orang. Yang orang asingnya 7 juta orang. Ya, 2 juta orang Imarat, pegang paspor Imarat, 7 juta itu orang expatriate. Nah, dengan 2 juta orang itu bayangkan minyaknya 4 juta barrel per hari, belum yang lain-lain juga. Jadi besok juga 4 juta barrel, kemarin 4 juta barrel, minggu lalu, terus begitu. Jadi betapa banyak uangnya negeri ini. Sementara yang harus dikasih ke negara, ke rakyatnya sedikit. Kebalik dengan kita dan lain-lain. Di negeri ini banyak uang. Nah, karena dia banyak uang, tentunya dia suka menanamkan uang ini di tempat-tempat yang mudah dan menarik, yang kelihatan faedahnya. Yang paling gampang, nanamlah di Amerika, di Eropa Barat. Paling gampang. Banyak orang bilang, uang ini tidak kenal paspor, tidak kenal agama. Oke lah. Kita kesampingkan dulu. Tapi yang pasti, negeri ini banyak punya uang. Biasanya kalau orang punya uang banyak,
dia suka yang mau yang mudah, tidak mau yang susah. Atau banyak orang mengatakan bahwa dia suka yang investasinya yang parfum, yang wangi. Tidak mau yang berbau kotor, yang capek itu tidak mau. Itu orang Arab. Dan ini di-provide betul sama New York, sama Washington DC, sama London, dan tempat-tempat lainnya. Ini gambaran background Arab dulu, Pak. Dan kalau menurut data yang ada di Indonesia, total investasi 5 tahun terakhir itu kurang lebih 161 miliar dolar dari semua negara. Dari negara-negara Islam ini hanya paling banyak 1 miliar dolar selama 5 tahun. Atau kecil sekali prosentasenya. Nah, pertanyaannya kenapa di Indonesia kecil, sementara investasi Arab ini di Amerika, di London besar. Ini menarik kalau kita kaji lebih mendalam. Nah, salah satu yang mendasari kecilnya investasi negara-negara Arab di Indonesia, tentunya banyak hal yang menyebabkan hal itu. Pertama, kita tidak atau jarang bisa menawarkan proyek yang istilah saya clean dan clear. Ambil contoh, kita bayangkan. Kita ada tawarkan Indonesia proyek dari Abu Dhabi namanya membuat proyek sinar matahari listrik dari solar cell. Itu kalau tidak salah sudah 3 tahun. Bayangkan baru sekarang ini mudah-mudahan sudah mau tuntas dia. 3 tahun padahal proyeknya tidak besar, 150 juta dolar. Bayangkan 3 tahun perlu waktu. Jadi banyak kasus-kasus seperti itu yang begitu lama di Republik itu. Sementara kalau mereka punya uang sekarang, let's say 100 juta dolar menginvestasi di Italia, di London, paling lama sebulan tuntas. Nah, itu jadi tantangan kita sekarang. Jadi kita, Indonesia masih belum siap menciptakan proyek-proyek apa food security, apa energy security, transportasi, dan sebagainya yang clean dan clear. Nah, sementara itu faktanya, Arab-Arab ini masih juga mau ke Indonesia, tapi lebih aman dia lewat Singapura. Ya, jadi kalau Anda lihat data di Indonesia, di BPS, investasi Singapura itu paling tinggi. Itu banyak Arab juga punya uang di sana, di Temaseknya itu. Jadi melalui Singapura diinvestasi di Indonesia. Nah, pertanyaannya berikutnya, kenapa dari Cina, dari Korea, dari Jepang suka lebih mudah investasi di Indonesia? Karena mereka mau susah. Mau dia dari bau istilahnya mau berdarah-darah dia di Indonesia, pokoknya dapat proyek. Ya memang tadi dikatakan bahwa kalau dari Arab itu yang masuk investasi apalagi foreign direct investment, tentunya dia bawa uangnya doang, tidak bawa manusia. Bagaimana hubungan kedua negara? Tadi itu kita bicara secara umum bagaimana UAE dan Indonesia. Sejak 2019 Pak Jokowi sangat dekat atau sangat mesra atau sangat bersahabat dengan His Highness Syekh Muhammad bin Zayed Al Nahyan, Abu Dhabi. Kenapa Abu Dhabi lebih ditekankan di sini? Karena Abu Dhabi itu dia imarat yang kaya. Jadi di Imarat itu ada 7 emirat, ada Abu Dhabi, ada Dubai, Sharjah, dan lain-lain. Tapi yang punya uang yang banyak itu sama Abu Dhabi, yang lain tidak punya uang. Apa namanya Dubai, Sharjah itu uangnya sedikit. Yang punya uang banyak, yang punya minyak, punya semua itu adalah Abu Dhabi. Nah, Pak Jokowi dekat dengan His Highness Syekh Muhammad. Saya sering sampaikan kepada teman-teman Indonesia, kedekatan ini akan bermakna kalau ada implementasi dalam bidang bisnis. Sayang, besok Pak Jokowi selesai, ya sudah. Nah ini yang selalu saya sampaikan ke teman-teman pengusaha, baik BUMN dan lain-lain, bagaimana dioptimalkan kedekatan Presiden dengan His Highness Syekh Muhammad bin Zayed. Saya sebagai duta besar, semua cara sudah saya lakukan, sedang saya lakukan sekarang. Misalnya kita ada dengan Pertamina, ada proyek Cilacap, ada proyek Balikpapan, ada di Cirata untuk proyek listrik,
ada untuk ada juga pelabuhan, nanti rencana pengembangan pelabuhan di Bali Utara, ada tourism juga di Mandalika, kemudian ada agriculture di Jawa Barat, di Lembang, di Kalimantan Tengah dan sebagainya. Sedang kita upayakan terus. Tapi pertanyaan berikutnya masih juga seperti yang sama. Tidak mudah kita investasi di Indonesia sekarang. Artinya dibanding dengan negara lain. Kalau saya bekerja sebagai duta besar di Abu Dhabi, saya kawal terus, Pak. Sejak awal sampai dia tuntas. Di mana masalahnya terus saya buru. Apa di menterinya, di bupatinya, di dirjennya, sampai tuntas. Nah, sudah begitu pun masih tidak mudah. Jadi, nah ini tantangan kita ke depan, dan mudah-mudahan nanti dengan dengan semakin keterbukaan sekarang ini, banyak pengusaha-pengusaha termasuk BUMN sudah mengetahui bagaimana caranya meng-create atau mendorong investasi masuk ke Indonesia. Mereka banyak sudah tahu. Nah, mudah-mudahan ketahuan teman-teman di Indonesia itu akan mendorong investor keluar, investor asing atau investor Arab ke Indonesia. Kemudian yang kedua, kalau nanti dari UAE ini sudah banyak investasi di Indonesia, pasti akan mendorong investor dari Saudi, dari Qatar, Oman, Bahrain, Kuwait, pasti akan datang juga. Itu tipikalnya Arab gitu. Kalau sudah satu, akan lain berbondong-bondong. Maka tugas kami sekarang bagaimana mendorong investor lebih banyak ke Jakarta, ke Indonesia. Kemudian saya juga ingin sampaikan sedikit contoh, bukan kasus, contoh masalah. Kita mau, jadi ada satu investor UAE mau investasi di Lembang, Pak. Lembang, Jawa Barat. Dia mau tanam namanya buah-buahan blueberry yang kebetulan agak mahal harganya. Sudah dia lihat lokasinya, cuma yang punya pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian. Sudah setahun setengah sampai hari ini belum selesai. Sampai hari ini. Urusan tanah 19,5 hektar. Bukan usaha tanah jutaan hektar, bukan 19,5 hektar, nothing lah. Tapi tidak mudah itu. Terakhir kita coba sekarang buat beberapa option, sekarang sedang berunding lagi untuk kita sewa. Nah, ini yang makanya pemerintah Indonesia menyadari semua ini, dan memang kita punya impian kalau banyak negara-negara Arab ini atau Islam ini investasi di Indonesia, paling tidak bisa menyeimbangkan, tidak mesti asing, tapi juga Arab sekarang yang masuk. Dan oleh karena itu Pak Jokowi akan berusaha betul bisa segera menyelesaikan masalah Omnibus Law. Karena salah satu untuk mempercepat semua itu, kita akan buat Omnibus Law yang mudah-mudahan bulan depan sudah selesai. Nah, ini mengantar dari saya. Jadi kalau ada teman-teman yang mau bertanya masalah investasi, masalah perdagangan, baik untuk Abu Dhabi atau untuk semua negara Arab, silakan kontak saya. Nomor HP saya plus 971 56 915 4477. Cuma ke Abu Dhabi atau ke UAE tidak bisa WA call. Hanya bisa WA atau telepon langsung. Ini pengantar, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak informasi yang berharga Bapak Dubes RI di UAE. Pak, tadi digambarkan bahwasanya bagaimana investasi dari Saudi itu ada hal penting ya, clean and clear. Itu PR buat kita semua nih, bagaimana menyediakan investasi yang clean. Sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Menteri kita, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Selamat sore, Bapak. Bapak Ibu semuanya, sebelum di sini juga sudah hadir Prof. Dede dari Prof. Dede, kemudian beberapa juga dari duta besar kita, ada yang dari Kuwait, kemudian juga ada dari Kairo dan dari beberapa tempat lainnya. Sehingga ini sudah mewakili beberapa tempat di Timur Tengah dan juga dari beberapa rekan-rekan kampus dari Indonesia juga hadir. Sebelum kita berlanjut kepada Bapak Menteri yang sudah hadir di tengah-tengah kita,
Kami persilahkan kepada Rektor UIN Banten, Bapak Profesor Dr. Fadzul Iman, MA, untuk menyampaikan welcome speech-nya di webinar kali ini. Kepada Prof. Fadzul, kami persilahkan, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bang Luhut. Apa kabar Bang Luhut? Kedengaran. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Bang Luhut kehadirannya. Saya sebut Bang Luhut aja nih. Ya, terima kasih Menteri, Pak karena ya saya tahu Bang Luhut ini sudah sering kita ketemu, baik di makan siang di kementerian maupun saat hari ulang tahun Pak Gus Dur ya di Rumah Muhammad Masud MD. Sudah sekian kali Bang Luhut kami undang, dan sekarang ini di UIN Sultan Hasanuddin Banten. Sebelumnya kami undang juga beliau ini di beberapa rektor, jadi sudah berkali-kali. Karena itu kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Demikian juga para narasumber lain, Pak Prof. Jemardi dan Bapak Dubes Pak Hussein Bagis dari Dubes Emirat Arab yang kami hormati. Terima kasih atas kehadiran semuanya yang kelak nanti akan memberikan pencerahan, termasuk paling khusus kepada Bang Luhut ini yang tentu kami sangat menanti pencerahannya dari beliau ini, karena di era sekarang ini investasi sesungguhnya memang perlu dijadikan sebagai satu strategi untuk membangun perekonomian negara kita ini menjadi lebih sejahtera. Dan saya yakin dengan kemampuan Bang Luhut yang sangat terbuka dan sangat fight ya, selama ini memang ada kesan dari beberapa asumsi yang sangat sederhana, mengapa katanya investasi ini hanya terambil dari negara-negara Cina saja. Nah, ini yang sesungguhnya sering sekali muncul di situ. Maka sengaja kami undang Bang Luhut untuk bisa memberikan pencerahan, karena saya yakin Bang Luhut tidak memiliki sifat yang terlalu sentimental kepada Cina, karena saya sering juga berdialog dengan Bang Luhut bagaimana juga investasi dari negara Arab juga semuanya, negara-negara Islam juga semuanya diperhatikan. Nah, oleh karena itu pada saat inilah untuk menghilangkan asumsi-asumsi yang keliru itu, maka kami undang Bang Luhut ini untuk menyampaikan secara terbuka. Karena saya yakin Bang Luhut adalah sangat terbuka sekali, ya, sangat baik sekali, dan saya yakin punya hati yang sangat tulus untuk membangun kesejahteraan ekonomi di negeri Indonesia dengan era global yang semakin kompleks ini. Saya kira itu Bang Luhut, terima kasih atas kehadirannya. Semoga seminar ini memberikan makna yang sangat komprehensif bagi kita semua yang menghadirinya, dengan adanya pencerahan dari Pak Menteri kita, Bang Luhut, yang nanti akan bisa memberikan pencerahan-pencerahan komprehensif di kita. Dan nanti juga kemudian disusul dengan para penanggap-penanggap yang di sini juga hadir, Pak Hasan Zaido, Pak Marzuki Ali, mantan Ketua DPR, kemudian juga para rektor yang banyak hadir di sini. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat datang kepada semua narasumber dan para partisipan dari berbagai wilayah, termasuk juga di sini ada banyak dubes nih, dubes Kuwait, kemudian dubes lain juga pada hadir. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan sebagai pengantar berhubung dengan kehadiran Bang Luhut yang sangat kami banggakan pada kesempatan hadir. Terima kasih Bang Luhut dan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor atas welcome speech sampaikannya pada webinar kali ini. Selanjutnya, tanpa berpanjang lebar, saya kira kita sudah menunggu Bapak. Suaranya hilang tuh. Oh, iya. Mohon maaf. Oh, sudah ya Pak ya? Oke.
Langsung saja Bapak Ibu sekalian, karena kita sudah menunggu dari tadi kehadiran Bapak Menteri kita yang sudah kita tunggu-tunggu dan terutama mengenai kebijakan investasi Indonesia dan bagaimana arah pemerintah sebetulnya tentang investasi luar negeri Indonesia, di mana pada saat ini tadi kita sudah sampaikan juga di awal juga disampaikan oleh Pak Rektor, adanya isu yang berkembang di luar sana yang tidak seimbang antara fakta dan data, sehingga mungkin dengan adanya Menteri kita langsung pada hari ini bisa mencerahkan kita dan memberikan gambaran tentang bagaimana arah investasi luar negeri kita ke depan. Kepada Bapak Menteri Luhut Binsar Panjaitan, kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya hormati Pak Rektor Fauzul Iman, Pak Profesor Azumardi Azra, Ambasador Husni Bagis, kawan saya yang saya senang sekali lihat pakai anu sini senyum. Mana kabar di Abu Dhabi, Pak? Baik, Pak. Juga Pak Syarifuddin, ini sebagai moderator, dan juga teman-teman sekalian yang berbahagia. Saya terus terang sangat bahagia sekali bisa hadir di sini. Ya, saya ingin mulai dengan slide yang pertama biar memudahkan komunikasi kita. Ya, Bapak Ibu sekalian, sekarang ini mungkin ada terjadi perubahan konstelasi di mana investasi negara-negara Islam di Indonesia itu sudah mulai dimotorin oleh Abu Dhabi, tempatnya Pak Bagis. Ini saya kira juga peran Pak Bagis tidak bisa dilupakan dari sini. Makanya beliau diperpanjang jadi dubes itu di Abu Dhabi. Ini Indonesia saya kira sekedar kita untuk melihat betapa besarnya negara kita ini. Next slide. Nah, ya ini sebenarnya perubahan landscape geopolitik dunia. Sekarang ini kalau kita lihat trade war Amerika-China ini juga jadi satu hal yang menjadi perhatian kita semua. Dari bagaimana Indonesia menentukan sikap sendiri dan di mana juga kita lihat negara-negara Middle East itu mainkan peran yang cukup pintar dan cukup cerdik menurut saya adalah Abu Dhabi ini, di mana mereka betul-betul tidak hanya mengandalkan minyaknya lagi saja, tapi dia sudah mulai masuk pada bidang teknologi, bidang ekonomi, dan sebagainya. Ini saya kira perlu model yang kita lihat ke depan ini, bagaimana dia membangun persahabatannya, pertemanannya dengan negara-negara lain. Kemudian perubahan dunia akibat teknologi dan globalisasi, saya kira next slide kalau kita lihat di mana RRT ini merajai perdagangan dunia sekarang ini. Dia mengontrol 36% market dunia, sedangkan Amerika tinggal 26%. Jadi ini kalau Anda lihat slide yang kanan atas, itu yang oranye, Cina, itu memang betul-betul dia ngontrol. Dan ini yang kalau mau dibilang Amerika marah-marah sekarang, itu sebenarnya kesalahan mereka sejak tahun 90-an. Yang merasa bahwa semua high-tech harus di Amerika, non-high-tech dia ekspor ke China. Tapi dalam hal ini Cina pun cerdik, dia mengeksploitasi semua itu, sehingga sekarang high-tech pun dia kontrol yang membuat Amerika juga goyang. Jadi teman-teman sekalian, para peserta seminar ini mesti menyadari bahwa kecerdikan satu negara, kekompakan satu negara itu membuat negara itu cepat maju. Nah kita pun saya pikir kalau mau negara ini maju, karena kita punya semua aspek elemen untuk membuat kita menjadi negara maju. Nah, retail online mulai menggantikan retail offline. Nah, sekarang kita kejar juga ini, ada 61 juta lebih UMKM kita coba masuk online, kita kasih fasilitas segala macam. Tahun ini kita mungkin dapat 11 juta, sekarang sudah ada 10 juta yang online, dan ini kelihatan dampaknya sangat besar. Nah, tadi risiko di dunia ini semakin terkoneksi akibat globalisasi, itu juga perlu Anda lihat pada slide sebelumnya. Sekarang kalau perdagangan Amerika RT itu mempengaruhi sebagian besar negara. Kalau saya boleh bilang, sebenarnya hampir semua negara dunia terpengaruh. Mengenai tarif on Chinese import, Chinese tarif on US import, jadi resiprokal sebenarnya akibat daripada trade war ini. Tapi Amerika dengan Trump gayanya itu mencoba mengembalikan defisit perdagangan mereka yang sampai $350 billion itu. Anda bisa bayangin 1 tahun
defisit mereka dalam perdagangan dengan Cina begitu besar. Tapi itu adalah ketelatenan dari negara Cina, dan Amerika seperti saya singgung di awal, mereka kurang memperhatikan itu, menganggap enteng begitu saja. Nah, beberapa efek perang dagang tereskalasi karena COVID-19. Nah, akibat next slide COVID-19 ini, efek perang dagang kita lihat ada winner, ada losersnya. Jadi trade diversion Vietnam memperoleh akibatnya itu 7,9%, dan juga industri pesaing dalam negeri, industri negara berkembang menjadi tempat relokasi. Mereka merelokasi industrinya. Amerika ini sekarang melakukan itu. Yang kalah misalnya ekspor RT itu jatuh, sekarang Cina ini melakukan langkah macam-macam sehingga dia tahun depan akan memberikan stimulus $600 billion untuk membangun ekonominya. Anda bisa bayangkan 600 miliar dolar setara berapa itu? 9.000 triliun rupiah, 1 tahun. Kita hanya memberikan sebagai gambaran 50 miliar dolar untuk tahun ini. Ya, 50 miliar itu 600, enggak sampai 50, mungkin 40 miliar dolar untuk tahun ini. Itu setara dengan 695 triliun rupiah. Jadi Anda bisa bayangin betapa skalanya itu begitu besar. Kita untuk menghabiskan 695 miliar juga, segala macam gaya sudah kita lakukan. Tapi kita punya sistem, masih perlu perbaikan di sana-sini. Dan ini yang sekarang sedang kita manfaatkan dengan adanya COVID ini, melakukan reformasi di semua bidang perekonomian. Jadi kita tidak melihat COVID-19 ini hanya satu malapetaka saja, tapi malah kita melihat juga ada peluang, kesempatan untuk kita memperbaiki diri kita. Industri hilir dalam Amerika, bahan baku lebih mahal karena impor dari Cina, ini juga menjadi masalah buat mereka. Dan kita pun sebenarnya kena di situ. Karena selama ini kita senang impor. Nah sekarang Presiden memutuskan tidak, apa yang bisa kita bangun dalam negeri, itu kita bangun dalam negeri. Supaya menciptakan lapangan kerja, mendapat pajak, mengembangkan teknologi kita sendiri. Nah jadi saya ingin sampaikan pada Anda itu masalah sekarang apa strategi pemerintah mendorong investasi demi Indonesia bangkit. Kita membuat satu strategi dalam slide berikut ini, yaitu apa latar belakangnya. Latar belakangnya soal pandemi COVID-19 ini, dampak terhadap kesehatan, kematian, meningkatnya beban rumah sakit, dampak terhadap ekonomi, dan seterusnya. Nah, strategi kita apa? Fokus pada sektor termasuk infrastruktur, dukungan investasi, pembiayaan investasi, kebijakan luar biasa di waktu yang luar biasa. Jadi, dalam keadaan seperti sekarang, kita harus mengeluarkan kebijakan-kebijakan luar biasa. Bagaimana kita menangani COVID ini? Nanti saya akan jelaskan pada bagian lain strategi kita, bagaimana supaya kita bisa keluar dari masalah ini. Kemudian kalau kita lihat sekarang penanaman modal asing dari negara-negara Islam meningkat dari awal dekade 2010. Ini saya kira ada perubahan yang cukup signifikan setelah dulu pernah tahun 2013 negara-negara Timur Tengah investasi di kita cukup tinggi. Nah, kalau kita lihat sekarang penanaman modal asing dari negara Islam Timur Tengah dan Afrika Utara 2019 ini, next slide, kita lihat United Emirates Arab itu salah satu yang leading. Ini saya kira tidak lepas hubungan pribadi antara Presiden Joko Widodo dengan Crown Prince Muhammad bin Zayed. Nah ini saya kira Pak Anu tadi mungkin menjelaskan, Pak Bagis, bagaimana mereka berdua ini menjadi seperti sahabat. Nah saya ditugasin Presiden untuk menindaklanjutin pembicaraan mereka, sehingga saya juga dengan Crown Prince jadi ya berteman. Jadi saya kira Pak Bagis paham betul bagaimana hubungan kami, dan kemudian Minister Suhail, Menteri energinya menjadi kontak point saya terus-menerus. Kami hampir tiap dua minggu kali berteleponan menyangkut investasi mereka yang hampir 20 miliar dolar ke Indonesia sekarang. Nah saya katakan Abu Dhabi ini bisa menjadi contoh buat kita. Mereka berkawan dengan semua. Tidak ada batasan buat mereka. Ya, mereka berbaik dengan Saudi, mereka baik dengan Turki, dia baik dengan Amerika, dengan Cina. Cina punya investasi di Abu Dhabi itu puluhan miliar dolar. Dia baik dengan kita, dia baik dengan Malaysia. Jadi dia dengan semua baik. Kenapa? Dia tidak mau
tergantung kepada minyaknya saja. Nah sekarang, kalau saya bilang United Emirates Arab ini, saya kira Pak Bagi setuju banget sama saya, ini betul negara yang betul-betul kapitalis. Karena mereka semua berhitung dengan cermat. Dan dia juga yang membantu kita membuat sovereign wealth fund. Jadi buat kita, Abu Dhabi ini sebetulnya teman yang dekat. Jadi Presiden bilang, Pak Luhut, kita lihat Abu Dhabi ini sebagai kita lah, kompas kita di Timur Tengah. Karena kita harus nyontor bagaimana mereka bermain dalam konteks sebagai negara Islam, melakukan semua keharusan keharusan dalam Islam dengan cara-cara yang betul-betul diserangin oleh semua negara. Sehingga waktu saya ke sana bulan Januari Desember kita ke sana, Pak Bagis ya, itu orang orang Eropa liburnya ke sana. Libur hari Natal di Abu Dhabi. Saya juga kaget lihat tuh kok bisa begini gitu. Karena dia lihat berapa tenang, tidak ada masalah, semua peaceful dan semua infrastruktur dengan bagus dan mereka bisa berbisnis dengan baik di sana. Nah, investasi sebelumnya kebanyakan dalam bidang agriculture aja, tapi dalam sekarang ini saya lihat setelah tahun 2019 ini, itu pemerintah Abu Dhabi ini sekarang banyak mendorong pada bidang-bidang misalnya minyak. Mereka ingin membangun kilang di sini, proses kilang di sini, mereka masuk di retail. Mereka juga masuk di dalam agriculture, mereka juga pengen masuk dalam bidang energi, yaitu solar panel yang ada di danau, apa namanya itu? Cirata, itu ada 146 megawatt dan dia pengen masuk lagi di beberapa danau lain. Jadi teman-teman sekalian yang hadir webinar, ini Anda cermati, ada perubahan yang cerdik di antara negara-negara Timur Tengah. Kenapa? Karena ke depan bukan minyak lagi menjadi andalan. Energi fosil akan digantikan dengan energi baru terbarukan, misalnya dengan angin, dengan solar panel, dengan tadi hydropower dan seterusnya. Jadi mereka cerdik melihat itu. Teknologi itu menjadi hebat. Sehingga saya ingat persis 3-4 bulan lalu ditelepon oleh Suhail, dia bilang, General Lahut, Crown Prince asked me to phone you. Dia bilang ini kami punya G42, si Peng ini waktu itu. Waktu kita masih Januari saya ditelepon. Dia bilang, Anda supaya kerjasama, ini Pak, saya ingat Pak Bagis, ketemu dia. Nah, akhirnya kami bicara per telepon dan ketemu, dan itulah awal dari vaksin yang kita dapat dari Abu Dhabi, yang Abu Dhabi ternyata saya baru tahu lagi kerjasama dengan Sinopharm. Jadi itulah negara yang sekarang dunia ini yang menjadi mengglobal. Nah kita tidak bisa lagi melihat ada sekat-sekat. Uang itu tidak ada batasnya. Mereka tuh cross the board. Saudara-saudara sekalian, kerjasama investasi dengan United Emirates Arab kita lihat sangat baik. Ini itu saya kira kunjungan negara His Highness Sheikh Muhammad bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince Abu Dhabi ke Indonesia 24 Juli ini sebenarnya mulainya. Jadi kalau mau mundur kira-kira setahun yang lalu lebih, ini sovereign wealth fund ini menjadi menjadi betul-betul satu peluang yang luar biasa buat kita untuk membangun Indonesia. Nanti saya akan cerita pada Anda. Kemudian kalau Anda lihat di sini bagaimana area kerjasama promosi kesepakatan yang bernilai $22,8 billion untuk macam-macam seperti yang tertera di slide ini. Nah, nama investasi seperti ini Anda lihat ada di dalam slide, semua sekarang berjalan, dan saya senang Pak Bagis ini orang yang sangat cepat turun ke lapangan dan dia selalu ngecek ke bawah dan selalu telepon saya kalau ada masalah dari dua belah pihak, sehingga sampai sekarang ya alhamdulillah proyek ini masih semua berjalan sesuai dengan apa yang kita mau. Nah sekarang saya masuk kepada tantangan realisasi investasi di masa COVID ini. Ini kita lihat COVID setelah 2 minggu ini kita lihat tingkat kesembuhan kita meningkat 74,9%. Kemudian tingkat mortality rate kita juga turun dari 3,9% sekarang ke 3,7%. Kemudian juga kapasitas testing kita juga kita maintain di 30.000. Jangan terlalu tinggi juga nanti kontrolnya, tapi tidak konstan. Kemudian daily confirmed cases juga menurun sekarang ini. Jadi kelihatan banyak angka yang membaik walaupun di beberapa daerah tetap juga seperti di Bogor, Depok. Jadi kami sekarang lihat micro managementnya, tidak mengambil semua.
Jadi misalnya di Bogor bagaimana, di Bekasi gimana, dan seterusnya. Nah, terhentinya aktivitas ekonomi akibat COVID-19 dapat menyulitkan realisasi investasi. Nah, oleh karena itu, saya dengan tim mencoba menyeimbangkan tadi, lihat equilibriumnya dari penanganan COVID dan penanganan ekonomi. Sehingga mungkin itu salah satu alasan Presiden menugaskan saya untuk sementara ini, karena saya paham di dua ini, jadi saya bisa mengatur kira-kira bagaimana keseimbangan ini berjalan. Nah, kalau kita lihat fokus penanganan COVID-19 ini ada di 6 provinsi dan kita tambah menjadi 8 provinsi seperti ini, itu sebenarnya supaya kita fokus saja. Yang lain ada tapi relatively bisa sangat terkendali. Kemudian dukungan investasi pemerintah menyiapkan 2 Omnibus Law, dan Omnibus Law ini kita harapkan akan keluar mungkin setelah tanggal 6 bulan ini. Jadi kita berharap minggu depan, kita berdoa insya Allah ini akan dapat. Dan kalau ini jadi, semua ditunggu negara-negara lain, karena di dalamnya ada juga Omnibus Law. Nah, Omnibus Law Cipta Kerja, slide berikut, penyederhanaan perizinan hingga kawasan ekonomi khusus. Ini semua kita siapkan sekarang. Saya kira adik-adik yang lebih muda dari saya, ini Anda bisa lihat, bahwa ini Presiden Jokowi membuat perubahan yang luar biasa. Sebenarnya luar biasa dalam konteks karena kita menyamakan diri kita dengan negara-negara ASEAN, sehingga kita bisa sangat kompetitif. Yang tadinya kita membuat diri kita rigid, sehingga orang malas datang ke kita, akhirnya lari ke Vietnam, lari ke Thailand, lari ke Filipina, lari ke Malaysia. Nah, sekarang Presiden minta kita benchmark ke negara-negara ini, membuat peraturan perundang-undangan kita kira-kira dalam bidang investasi sama dengan mereka. Kemudian kalau Anda lihat Omnibus Law Cipta Kerja, penyederhanaan perizinan hingga kawasan ekonomi khusus, tadi sudah ada. Kemudian juga amandemen peraturan perpajakan dalam Omnibus Law, kita cover semua di slide berikutnya ini, penurunan pajak penghasilan, kemudian sistem teritorial kita masukin, dan kemudian peningkatan ketaatan dan seterusnya. Dan ini semua kita lakukan tentu dengan studi yang sangat dalam. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, orang investasi ke Indonesia tidak juga kita ambil aja di semua, tidak. Kita semua ada rule of thumb-nya. Rule of thumb untuk investasi Indonesia itu ada 5. Yang pertama, harus teknologi yang ramah lingkungan. Yang kedua, mendidik tenaga kerja lokal. Jadi harus di-train. Seperti gambar yang Anda lihat tadi di depan Indonesia, sebelah timur kita itu hampir tidak ada pendidikan yang berkualitas. Apalagi Makassar satu mungkin. Lain dari itu mungkin masih sangat jauh ya dalam bidang-bidang teknologi. Kedua adalah transfer teknologi. Transfer teknologi mereka tidak boleh datang hanya investasi, kemudian tidak mentransfer teknologinya kita. Sekarang jalan seperti di Morowali, WDP, di mana di Konawe, itu semua berjalan. Kemudian nilai tambah industri tidak boleh lagi seperti Freeport. Dia hanya gali terus ekspor raw materialnya. Nilai tambah harus di Indonesia. Untuk jadi nilai tambah harus ada smelter. Smelter itu punya nilai tambah turunan yang jauh. Nah, potensi adanya COVID-19 mendorong inovasi di bidang kesehatan, termasuk vaksin sebagai prevensi. Ini kalau Anda lihat chart ini disiapin dari Universitas Indonesia. Nah, kita melihat peluang di sini ya dalam bidang kesehatan. Sekarang kita melakukan reformasi di dalam bidang kesehatan kita. Seluruh rumah sakit rujukan untuk COVID-19 sejak kemarin minggu lalu kami sudah minta dievaluasi dan dalam 2 minggu ke depan semua obat standar untuk COVID-19 harus ada. Kemudian dokternya kita train. Semua alat-alat yang dibutuhkan itu juga harus disiapkan. Nah, Indonesia bekerja sama tadi sudah singgung dengan perusahaan United Emirates Arab G42 untuk memperoleh vaksin COVID-19. Ini juga ikut peranannya Pak Bagis. Bagaimana kita membuat ini? Ini bukan ujuk-ujuk datang dari batu, ada prosesnya sudah kita lakukan. Sekarang saya kira sudah mulai berproses. Saya sudah ketemu teleponan sama si Peng dari G42. Nah, biar Anda tahu Peng ini orang Cina juga, Cina yang lahir di Amerika, yang besar di Amerika, sekolah di Inggris,
itu di-hire oleh Crown Prince Muhammad bin Zayed menjadi kepala G42 yang meran vaksin industri research di bersama Sinopharm di Abu Dhabi. Nah, kita kerjasama dengan Kimia Farma dan fase pengujiannya saya kira sudah berjalan dengan baik. Jadi untuk Anda lihat semua. Kemudian inovasi di bidang alat kesehatan, ada Quant Lab merampungkan kerjasama sebagai supplier alat kesehatan. Ini sekarang dengan Indofarma kita mau semua barang-barang itu sebanyak mungkin kita produksi dalam negeri. Itu tadi menciptakan lapangan kerja pada anak-anak muda kita, research di kita, dan akan menurunkan cost di kita, pajak di kita, dan sebagainya. Dan ingat, Indonesia punya penduduk 273 juta, jadi merupakan market yang sangat besar. Kemudian gestur politik pembangunan replika masjid serta gedung KBRI. Crown Prince memberi sumbangan. Saya waktu itu diminta Pak Bagis untuk bicara ke Crown Prince, minta tanah sebenarnya. Ini Pak Bagis ada di sini. Waktu saya menghadap beliau di depan parlemennya, saya dikenalkan, saya sampaikan Pak Bagis di samping saya bilang, His Highness, kalau Anda tidak keberatan, kami mau bangun kedutaan, kami boleh mungkin tanahnya di satu tempat institut diberikan, sudah ditunjuk. Ya, terus dia bilang ya, nanti saya bicara sama si Minister Suhail. Bagaimana dia bersahabatnya dengan Presiden Jokowi, Pak Crown Prince ini. Besoknya kami malah diberitahu, bukan hanya diberi tanahnya, tapi diberi bangunannya juga. Dan dia menawarkan lagi, saya mau bangun masjid di Solo. Nanti dia bilang, General Laut, kamu urus itu gitu. Saya bilang, ini kok saya yang disuruh dalam hati saya, tapi ya sudah saya bilang sama Pak Bagis, karena sudah dilaporkan, dibicarakan dengan Presiden Jokowi waktu itu. Sekarang jadilah ini dua-dua. Jadi sekarang proses pembangunan masjid di Solo saya kira akan segera, dan kemudian kemarin Pak Bagis ketemu saya, itu pola pembicaraan juga adalah pembangunan institut di Islam di Solo yang akan segera juga mungkin kita bangun dan lagi nyari tanahnya. Kalau masjidnya ini groundbreaking akan dilaksanakan nanti Desember nanti di Solo. Jadi itu saya lihat perhubungan yang bagus, tapi bisnis juga. Mereka kalau negosiasi juga kencang juga ini barang, bukan gampang juga dengan mereka ini. Karena apa? Semua advisor mereka saya ketemu, pasti ada orang bule yang membuat catatan-catatan. Nah, alternatif skema kerjasama investor UAE bisa menjadi investor utama, termasuk tematik fund pada sovereign wealth fund. Supaya Anda lihat semua ini, misalnya sovereign wealth fund. Kami negosiasi mengenai ini yang masuk dalam Omnibus Law. Ini dengan maaf kalau saya bilang dengan Abu Dhabi ini kita tobat-tobat. Draft pertama itu IDFC saja, International Development Fund Corporation dari Amerika, sudah dibilang sama saya, wah General Luhut, this is great, we love it. Udah bilang begitu, saya udah senang. Tahu-tahu Abu Dhabi bilang, oh kita nggak happy nih, kurang begini. Saya bilang ini betul-betul, Amerika udah kapitalis ini, anunya kapitalis juga. Yang mau saya sampaikan pada Anda, mereka betul-betul detail. Ya mereka betul-betul. Jadi negosiasi kita itu, sampai leher ini, saya bicara sama Suhail, itu dia bilang, iya boleh, tapi ini kalau saya nggak bisa campurin Aida harus dia punya independensi begini. Tapi saya bilang begini, waduh, tapi at the end kita menemukan juga titik temu ya seperti ini. Dan menurut saya, ini jadi luar biasa, karena kredibilitas Aida ini luar biasa di dunia. Jadi kita akan taruh dana di sini, Abu Dhabi akan taruh di sana di sini, Amerika akan taruh dana di sini, Jepang akan taruh dana di sini, Australia akan dana di sini, dan yang lain. Jadi kalau ada orang berpikir kita pro pada Cina, tidak betul, sama sekali tidak benar. Waktunya saja yang belum sampai. Sekarang kita dengan Abu Dhabi ini dan beberapa negara Islam lainnya, itu sudah akan masuk di Master Fund ini dalam infrastruktur, energi sumber daya, kesehatan, turisme, teknologi. Ini ibu kota baru, teman-teman sekalian, bukan kita yang buat ini. Mereka yang usulkan di sini. Karena mereka pengen investasi di ibu kota baru. Jadi Anda bisa bayangkan ya, kalau ini kita bisa nanti masuk di sini fundnya 15 sampai 20 miliar dolar, itu berarti 45 sampai 60 miliar dolar. Itu kita nggak tahu bagaimana ngabisinnya itu.
inilah membuat era baru Indonesia. Kita doakan insya Allah ini kejadian, karena tinggal tadi baru saya diberitahu oleh Pak Airlangga, semua sudah oke. Ya itu nanti akhir tanggal 7-8, ya insya Allah diketok di parlemen, kami langsung kerja sekarang ini. Saya akan pasti telepon Suhail, kita siap untuk maju, dan juga nanti IDFC juga dari Amerika akan datang, kita juga siap maju. Jadi Indonesia ini sekarang betul-betul masuk ke satu era baru, dan Anda saya minta teman-teman yang muda, ayo mari kita bangun Indonesia bersama-sama dengan penuh optimisme, dan kita jangan berburuk sangka. Dan saya titip pada Anda sekalian yang muda, be yourself. Kita harus berkarakter. Anda pintar pun kalau tidak memiliki karakter yang baik, tidak ada gunanya. Saya titip betul-betul supaya Anda menjadi bagian proses pembangunan ini yang sekarang saya lihat berjalan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, luar biasa penyampaian dari Bapak Menteri yang cukup luas dan mendalam tentang investasi Indonesia ini. Beliau sudah menggambarkan beberapa hal penting tentang investasi kita, bagaimana nanti master fund kita ini akan dimasuki oleh banyak investasi dari luar, tapi juga bagaimana PR kita menggunakannya. Dan tidak hanya tadi, digambarkan ternyata tidak hanya selama ini orang mengatakan asing dan asing itu sebagai sebuah isu yang selalu ramai di media sosial, tapi kemudian ternyata perjuangan para bapak-bapak bangsa ini, baik para duta besar, terutama karena memang Pak Jokowi ini punya, kalau saya pernah mendengar beberapa dubes itu mengatakan Pak Jokowi ini memberikan beban besar bagi para dubes, ya itu tidak hanya melayani investasi, tapi juga bagaimana bisa menggenjot investasi Indonesia lewat investasi luar negeri yang menguntungkan bagi Indonesia. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya tentu kita ingin mendengarkan dari tadi semua adalah para yang terlibat langsung di dalam pemerintahan, baik duta besar juga Bapak Menteri. Tentu kita ingin mendapatkan pandangan lain dari akademisi, dalam hal ini Bapak Prof. Dr. Azumardi Azra, tentang bagaimana hubungan negara-negara Muslim di Timur Tengah dan terutama negara-negara kaya terhadap Indonesia. Karena negara-negara Islam di yang kaya raya itu terlihat ke Indonesia hanya tertarik memberikan santunan-santunan, terlihat selama ini juga pada sektor pendidikan. Namun pada investasi baru kita lihat beberapa waktu ini, di awal Januari tadi sudah disampaikan oleh Pak Luhut tadi, adanya investasi yang masuk di Indonesia, juga sampai Pak Dubes tadi, ada 11 perjanjian yang masuk di Indonesia yang itu terkait dengan kerjasama yang dibangun secara bertahap oleh Pak Jokowi bersama Bapak Muhammad bin Ziyad tadi. Selanjutnya kami persilakan Bapak Prof. Azumardi Azra untuk menyampaikan pandangan-pandangan beliau tentang hubungan Indonesia dan juga negara Timur Tengah. Kepada Pak Prof. Azumardi Azra kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Pak Menteri Luhut, Menko Maritim dan Investasi, Pak Dubes Abu Dhabi, Dubes kita di Abu Dhabi, Pak Bages, dan Pak Rektor, dan kawan-kawan semua. Terima kasih pertama atas undangannya. Kedua, terima kasih kepada Pak Menteri dan juga Pak Dubes atas penjelasannya mengenai kondisi investasi sekarang ini dari negara-negara Arab. Dan memang dalam penelitian saya juga Abu Dhabi, Uni Emirat Arab ini memang pengecualian luar biasa itu. Saya sebetulnya udah menyiapkan PowerPoint, ya silakan kalau bisa ditayangkan ya. Jadi pengecualian kalau negara-negara Arab yang lain yang dulu pernah dianggap kaya, itu mungkin masih harus perjuangannya berat, tapi tadi disinggung juga sedikit selintas oleh Pak Dubes. Negara model Arab Saudi misalnya ya tidak terlalu belum kelihatan ya upaya serius untuk investasi di Indonesia. Saya masih ingat Pak Dubes kira-kira 2 tahun lalu, yang 2 tahun lebih ya, ketika Raja Salman dengan Muhammad bin Salman MBS ke Indonesia waktu itu. Saya diminta berbicara mewakili umat Islam Indonesia dalam pertemuan di sebuah hotel di Jakarta gitu.
pada kesempatan itu saya meminta juga, mengundang juga kepada Raja Salman supaya menanamkan investasinya, karena investasi Arab Saudi itu sangat minimal di Indonesia gitu. Tapi sampai sekarang ya belum terlihat ada realisasinya ya. Nah, slide nomor 2 itu judulnya, itu ke nomor 2 ya. Ini beberapa argumen pokoknya. Pertama, hubungan ekonomi ya. Ini Indonesia dan dunia Muslim dalam kurung lain, karena Indonesia itu juga bahagian dari dunia Muslim, jadi maka judulnya adalah Indonesia dan dunia Muslim lain ya. Nah, saya pertama argumen pokoknya adalah bahwa hubungan ekonomi, perdagangan dan investasi Indonesia dengan negara-negara Islam atau Muslim lain relatif terbatas. Beberapa negara Muslim yang dianggap kaya seperti Arab Saudi, Qatar, United Emirat Arab, Kuwait secara tradisional tidak terlalu tertarik berinvestasi di Indonesia. Itu perkembangan baru tadi yang dikemukakan oleh Pak Dubes mengenai Uni Emirat Arab yang terus menanamkan berencana menginvestasikan 22 total. Nah, itu adalah pangerannya gitu kan gitu. Yang kedua, seperti juga dikatakan Pak Dubes tadi, bahwa kenyataan sesama Muslim, adanya ukhuwah Islamiyah tidak menjadi faktor dalam berinvestasi satu sama lain. Nggak ada pertimbangan itu. Investasi uang, ekonomi, perdagangan tidak mengenal paspor, tidak mengenal batas negara, tidak mengenal agama juga gitu. Jadi jangan kita membawa agama di sini nggak relevan gitu. Nah, oleh karena itu apa yang betulnya menjadi pertimbangan ya untuk berinvestasi itu adalah stabilitas politik, ekonomi dan sosial budaya di Eropa, Amerika Utara dan RRC, termasuk RRC, karena negara-negara Arab juga banyak berinvestasi di RRC dan beberapa negara Teluk yang tadi saya sebutkan ya. Nah, negara-negara ini lebih aman, lebih safe, lebih lukratif ya, lebih menjanjikan quick yielding. Quick itu return ya pengembalian keuntungan yang lebih cepat dibandingkan dengan tanah air kita. Berikutnya. Slide berikutnya, silakan. Nah, hubungan-hubungan itu terutama adalah dalam bidang politik dan ekonomi dan agama dan sosial budaya. Itu yang selama ini paling baik lah ya antara Indonesia dengan Timur Tengah. Timur Tengah itu termasuk Turki ya kan. Turki, kemudian dunia Arab, Asia Selatan, Asia Tenggara dan Afrika. Atau yang dunia Arab ini sering juga disebut sebagai WANA, West Asia dan North Africa. Itu baik ya. Dan ini karena memang faktor sejarah dan faktor keagamaan. Islam lahir di Mekah dan kemudian berkembang di Madinah dan seterusnya, juga ibadah haji dan umroh di Arab Saudi. Jadi oleh karena itu ya pantas saja dekat gitu. Dan tetapi saya mengatakan tidak ada kontribusi signifikan pada pembangunan infrastruktur keagamaan. Jadi kalau tadi moderator mengatakan ada sumbangan masjid atau infrastruktur, itu boleh dibilang tidak banyak. Kan mungkin bisa dihitung dengan jari sebelah tangan. Di masjid yang dibantu oleh Saudi ya, rehab dan renovnya, yaitu Masjid Arif Rahman Hakim di kampus UI Salemba, hanya itu, tidak ada yang lain. Nah, jadi nggak signifikan, apalagi membangun madrasah, nggak ada, apalagi membangun pesantren. Jadi inilah kehebatan kaum Muslim Islam Indonesia itu, bahwa sangat mandiri ya, sangat mandiri di dalam membangun infrastrukturnya, tidak tergantung, tidak mengharapkan, termasuk juga dari negara Teluk ya. Saya nggak tahu Masjid Qatar ada nggak di sini. Kalau Masjid Uni Emirat Arab itu lagi mau dibangun yang tadi diceritakan itu. Tapi Qatar nggak ada, Kuwait nggak ada, ya kan? Mereka lebih berfokus ke mungkin kalau dulu ya Arab Saudi ya ke Eropa ataupun ke Amerika dan ke Afrika. Tapi kalau untuk ke Indonesia tidak signifikan sama sekali. Dan memang
umat Islam Indonesia, orang Saudi juga tahu kalau nggak dibantu pun ya Indonesia tetap aja bisa membangun masjid, bisa membangun pesantren dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu hubungan dalam bidang keagamaan dan sosial itu terutama menyangkut pendidikan agama ya di beberapa negara dunia Arab dan di Asia Selatan ya. Ke Pakistan, ke Saudi juga masih banyak, ya ke negara-negara Teluk belum begitu banyak, tapi sekarang sudah mulai banyak itunya rekrutmen termasuk ke Qatar, termasuk ke Uni Emirat Arab itu semakin banyak. Nah, tapi juga pada saat yang sama ini ada arus balik mahasiswa dari Timur Tengah dan Asia Selatan, bahkan dari dulu Maroko, dari Libya yang sekarang masih ada perang sipil, perang saudara, itu semakin banyak belajar di perguruan tinggi di Indonesia dalam berbagai bidang ya. Palestina juga misalnya, saya punya mahasiswa di Pasca UIN Ciputat itu dari waktu ke waktu selalu ada yang dari Arab Saudi, selalu ada dari Libya, selalu ada dari macam-macam negara lah dari Timur Tengah itu, dari Sudan dan seterusnya itu. Jadi makin banyak itu. Tinggal kita memperkuat beasiswa, pemberian beasiswa, membantu mereka dalam beasiswanya. Kemudian pemikiran dan praksis transnasional yang berasal dari dunia Arab dan Asia Selatan itu sering menciptakan masalah di Indonesia. Ya, misalnya itu yang kemarin itu dilarang, misalnya HTI itu kan dari Syria asalnya, Yordania misalnya. Apalagi yang berafiliasi dengan ISIS. Kalau dulu Asia Selatan ada veteran Afghanistan dan seterusnya itu. Jadi ini yang kemudian membuat hubungan-hubungan itu tidak menjadi nggak canggung gitu. Berikutnya. Nah, secara historis hubungan ekonomi dan perdagangan antara Kepulauan Nusantara dan Asia Barat, ya, Afrika Utara atau West Asia, North Africa dan Asia Selatan sudah ada sejak masa pra-Islam. Itu dalam berbagai literatur, baik sumber-sumber Cina maupun sumber-sumber Timur Tengah, termasuk sumber Yahudi juga, sudah merekam tentang adanya perdagangan ke wilayah kita ini. Berikut kembali lagi, tadi belum selesai. Masa perdagangan itu terutama puncak adalah melalui Spice Road, ya, jalur rempah, ya, dari Maluku sampai ke melintasi laut-laut di Kepulauan Nusantara sampai Lautan India dan Laut Merah, melintasi Sinai sampai ke Laut Tengah dan pesisir selatan Eropa. Jadi pesisir Eropa Selatan ini banyak sekali dokumen ya di Yunani maupun juga di Italia tentang perdagangan dari Kepulauan Nusantara ini. Dan tentu saja komoditas utama dalam jalur rempah itu adalah berbagai rempah yang dipercayai pada waktu itu di Afrika Barat, West Asia, Asia Barat dan Afrika Utara dan di Eropa dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit dan melezatkan makanan. Saya kira bukan hanya dulu, sekarang juga begitu kan. Orang bilang katanya isap-isap itu minyak kayu putih ya kan untuk melawan COVID-19. Jadi dulu juga lebih-lebih lagi begitu. Berikutnya, nah masa puncak perdagangan itu adalah pada masa yang disebut oleh sejarawan Anthony Reid sebagai the age of commerce, perdagangan internasional bebas, yang kemudian mengalami kemunduran ketika kolonialisme Eropa, Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris menerapkan monopoli. Dan monopoli itu dari dulu sampai sekarang mengakibatkan terjadinya retardasi, ya, keterbelakangan perdagangan, ya. Kita coba aja lah bidang-bidang kehidupan kita yang hari ini itu masih monopoli, itu kita payah, kita sebagai konsumen itu payah. Bisa bayangkan sendirilah, Bapak dan Ibu bisa membayangkan bidang-bidang kehidupan apa saja di negeri kita hari ini yang masih dimonopoli oleh perusahaan tertentu. Ya. Berikutnya. Nah, juga ini penting bahwa negara-negara warna ini memberikan pengakuan pertama-tama atas kemerdekaan RI. Dan juga RI memberikan dukungan Pak Bung Karno untuk kemerdekaan negara-negara di dunia muslim itu. Dan juga melalui KTT Bandung, ya kan, itu penting sekali. Sampai sekarang pun banyak jalan di Maroko atau di Aljazair namanya Jalan Soekarno, itu ada masih sampai sekarang ini masih diingat. Di Kairo itu ada namanya Mangga Soekarno karena dipercaya itu
Bung Karno, presiden kita yang membawa mangga ke pinggiran Sungai Nil itu. Nah, hubungan diplomatik juga baik, tidak ada masalah karena memang Indonesia tidak campur tangan dalam urusan domestik, tidak memihak, dan Indonesia juga tidak punya pretensi memainkan peran besar dalam negara, dalam organisasi multilateral seperti OKI misalnya. Indonesia itu selalu low profile di dalam OKI. Berikutnya. Nah, seperti yang tadi saya katakan, secara konvensional negara-negara Muslim lain tidak berinvestasi dalam jumlah yang signifikan. Ya. Sejak 70-an misalnya, sebetulnya pemerintah Indonesia, Presiden Soeharto itu berusaha menarik investasi. Berkali-kali berkunjung atau roadshow ya, tahun 75 sampai 77, 96, tapi tidak berhasil mendatangkan investasi negara-negara Timur Tengah atau negara Arab ke Indonesia. Akibatnya apa? Kemudian Presiden Soeharto juga menjaga jarak dengan OKI, tidak terlalu aktif. Apalagi kemudian beberapa negara Islam yang lain itu menjadi sumber dari ide dan praksis kelompok radikal seperti Afghanistan, Iran, Arab Saudi, dan Libya gitu terutama. Berikutnya. Nah, sepanjang disinggung juga oleh Pak Dubes ya, 10 tahun terakhir berapa tadi 160 miliar dolar. Tidak ada negara-negara Muslim, negara yang dianggap kaya ya, negara Arab menduduki 10 besar penanam modal. Sekarang ini nih data tahun 2019 yang terbesar itu adalah Singapura, Cina, Jepang, Hong Kong, Belanda, Malaysia, Korea Selatan, Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. Itu dia 10 besar. Tidak ada yang lebih besar dari itu. Nah, sejak masa reformasi pemerintah Indonesia kembali berusaha menarik investasi dari Arab Saudi. Qatar pernah berinvestasi tadi yang disebut oleh Pak Menko di Mandalika, tapi untuk pengembangan pariwisata, tapi kemudian nggak berlanjut. Sekarang kelihatannya mau diambil alih oleh Uni Emirat Arab ya di Mandalika itu. Saya nggak tahu pasti, nggak tahu persis ya, tapi kira-kira begitu deh. Qatar mundur dan kemudian masih juga masih rencana atau pledge, terutama yang Qatar dan Arab Saudi. Kalau yang Uni Emirat Arab seperti dijelaskan oleh Pak Dubes dan Pak Menko tadi ya itu sudah lebih konkret ya, konkret sekali. Kalau yang Qatar dan Arab Saudi sampai sekarang belum ada tanda-tanda akan lebih konkret. Berikutnya. Berikut. Nah, investasi negara-negara Muslim itu di Indonesia akan semakin sulit karena beberapa alasan. Yang pertama, kemerosotan dan resesi ekonomi global. Masing-masing negara lebih berkonsentrasi memulihkan ekonomi. Nah, jadi ini saya kira susah. Dunia Muslim seperti Arab Saudi dan negara-negara Teluk semakin tidak bisa lagi mengandalkan pendapatan atau revenue dari minyak. Tadi yang sudah disebut oleh Pak Dubes, dan gas yang harganya terus merosot dan bersaing tajam dengan sumber-sumber energi lain. Ya, jadi semakin banyak misalnya listrik pakai tenaga surya misalnya, atau pokoknya tidak pakai energi fosil lagi. Ya. Cadangan minyak Amerika itu sangat banyak, kalau dilepas, harga minyak itu jatuh. Kemarin waktu awal COVID-19, harga minyak itu sampai $0 per barelnya. Bayangkan saja. Oleh karena itulah, maka negara-negara yang dulu dianggap kaya, seperti Saudi, harus menggali sumber-sumber pendapatan baru, revenue baru. Revenue baru itu, misalnya kalau Saudi itu memperkenalkan visa yang dibayar ya, ada fee-nya, harus bayar untuk visa naik haji, visa untuk kalau kita naik haji untuk kedua kali atau umrah untuk kedua kali itu harus bayar visa. Kalau nggak salah 500 rial itu. Bayangkan aja kalau setiap tahun dalam zaman normal Indonesia mengirim 1,5 juta jamaah umroh ke Saudi. Bayangkan saja. Kemudian paspor, visa itu tidak hanya bisa dipakai di Jeddah, Mekah, dan Madinah. Sekarang bisa dipakai jalan-jalan ke Riyadh untuk shopping, untuk belanja ke Taif dan lain sebagainya. Nah, jadi memang menggali sumber-sumber keuangan, sumber-sumber revenue, pendapatan. Nah, dan
sayangnya lagi negara-negara Arab yang dianggap kaya ini seperti Saudi, termasuk juga mungkin kalau Emirat mungkin mengembangkan diri sebagai pusat keuangan, tapi dibanding dengan ekonomi Indonesia jelas diversifikasinya itu tidak banyak, ya kan? Tidak banyak manufacture nggak signifikan, tidak terlalu banyak. Lebih baik mengimpor saja, misalnya mobil termasuk dari Indonesia mengimpor Innova misalnya, kita bisa lihat di Saudi ada Innova dan seterusnya. Juga tidak ada pertanian, nggak ada, ya kan? Pertanian tidak ada dan juga tidak ada perkebunan. Pertanian yang cukup luas itu hanya di Israel. Ya, di Israel tuh banyak. Kalau di negara yang lain tidak begitu banyak gitu. Nah, jadi ini para hadirin sekalian. Jadi saya tidak mematahkan semangat Bapak dan Ibu sekalian, tapi kenyataan seperti itu. Dan juga penting untuk dipertimbangkan ya. Walaupun kita sangat membutuhkan investasi, jangan lupa bahwa Indonesia itu adalah negara ekonomi terbesar dari 20 negara Muslim ya, dari 20 anggota G20 dan beberapa negara Muslim ikut di situ. Indonesia itu paling tinggi rankingnya ya. Indonesia itu ekonominya nomor 12 kalau di G20 ya. Arab Saudi itu di bawah Indonesia. Kalau di 20 negara-negara yang paling besar ekonominya, paling kuat ekonominya, Indonesia itu nomor 16. Nomor 16. Nomor 18 itu Saudi, nomor 19 Turki, ya kan? Nah, jadi sebetulnya Indonesia itu sebetulnya lebih besar, lebih kuat ya ekonominya dibandingkan, lebih beragam, lebih prospektif dibandingkan dengan negara-negara Islam yang lain, terutama negara-negara penghasil minyak yang dulu kaya dengan revenue, walaupun sekarang tidak lagi. Jadi saya kira kuncinya adalah ya kita harus memperkuat kita di dalam negeri ini, membangun pemerintahan yang baik, membangun korupsi, memberantas korupsi, dan kemudian yang dibilang oleh Pak Dubes tadi itu, mempercepat proses izin. Masih banyak para pejabat kita, birokrasi kita itu, prinsipnya itu kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Bayangkan aja Pak Dubes, saya mengurus IMB itu berbulan-bulan Pak, IMB, apalagi izin usaha. Katanya one gate system, tapi enggak juga gitu. Ada juga yang menawar-nawarkan, Pak lebih cepat melalui saya gitu. Padahal sudah online gitu, tapi ada calonnya itu. Nah, jadi praktek-praktek seperti itu saya kira harus diberantas. Kalau Indonesia ini ingin maju, ingin besar, menjadi negara keempat atau kelima terbesar dan terkuat ekonominya 100 tahun nanti, 100 tahun kemerdekaan 2045 gitu. Sekarang aja dengan masih merajalelanya korupsi ya, masih merajalela, kita masih lebih besar ekonominya dibandingkan dengan Arab Saudi ataupun dengan Turki sekalipun gitu. Apalagi kalau diurus lebih baik lagi, wah dahsyat. Indonesia itu betul-betul dahsyat. Karena apa? Karena keragaman ekonominya itu ya. Kita berutang budi juga sama Pak Harto yang sangat menekankan pada non-migas, ekspor non-migas yang saya kira ini harus digenjot lagi gitu dalam masa sekarang. Saya kira itu aja Pak Moderator, Pak Evi, saya cukupkan sekian, yang lain bisa dibaca sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Azumardi Azra. Ini gambarkan bagaimana sebetulnya kalau disampaikan Prof. Azumardi, Indonesia lah sebetulnya menjadi pusat peradaban Muslim dunia dengan beberapa sebetulnya potensi yang Indonesia lebih besar daripada negara lain. Tidak hanya dari sisi jumlah penduduknya, tapi juga tadi Prof mengatakan beberapa nilai dari sisi ekonomi dan juga potensi yang banyak dari Indonesia sendiri. Bapak Ibu sekalian, ada salam dari Bapak Menteri Menko Maritiman dan Investasi. Beliau memohon pamit dan salam untuk kita semua karena beliau ada rapat COVID yang harus dilaksanakan pada waktu bersamaan dengan kegiatan kita hari ini. Selanjutnya ada di sini hadir Dubes RI untuk Kuwait. Kami persilahkan kepada Bapak Dubes RI untuk Kuwait untuk menyampaikan saran pemikirannya maksimal 10 menit kepada beliau. Kami persilahkan. Oke, Pak. Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Rektor, Pak Dubes Hasyim Bagis, dan tentunya Prof. Azra. Banyak sekali hal yang saya pelajari dalam tempo
kurang lebih 40 menit dari sejak pembukaan ini. Dan memang saya pandang apa yang disampaikan Pak Dubes Hasan Bagis tadi mewakili kenyataan yang betul-betul dihadapi oleh hampir semua negara di kawasan Teluk. Betul, tadi disampaikan petrodolar duitnya banyak banget. Ya, tadi saya sampaikan di webinar sebelumnya, kurang lebih 800 miliar dolar mereka punya dana cadangan dengan penduduk hanya 1,2 juta. Pertanyaannya kemudian, investasi ke Indonesia kenapa demikian kecil ya? Dan kenapa hanya di sektor minyak? Ya? Pertama, saya ada beberapa analisis. Pertama, menarik kalau kita lihat KUFPEC, salah satu anak perusahaan dari Kuwait Oil Company yang memang konsentrasi di sektor eksplorasi di luar negeri, memiliki kantor di Jakarta dan Kuala Lumpur untuk mengcover seluruh aktivitas mereka di Asia Tenggara dan di Australia. Faktanya adalah investasi mereka itu di Indonesia kurang lebih 10% dibanding di Australia, di Vietnam, di China, di Malaysia. Jadi kecil sekali. Jadi memang betul kedua pembicara sebelumnya menyatakan uang atau investasi tidak mengenal paspor, tidak mengenal agama. Ini kelihatan sekali dari ilustrasi atau realita yang saya sampaikan barusan. Kedua, selain masalah-masalah teknis yang disampaikan Pak Dubes Abu Dhabi tadi, barangkali juga PR kita bersama adalah masalah persepsi. Yang ingin saya tekankan selaku Duta Besar di Kuwait ini adalah bahwa Indonesia dan Kuwait sekarang seharusnya sudah menjadi partner atau mitra setara. Kenapa masih ada dalam benak beberapa kalangan di Kuwait bahwa Indonesia adalah negara atau masyarakat yang suka minta bantuan ini, bantuan itu ya. Dan mereka selalu bangga, betul mereka memiliki sifat kemanusiaan yang sangat tinggi, tapi sering sekali kemudian ini diekspos bahwa Kuwait menyumbang A, B, C, D. Sekaligus untuk klarifikasi ke Prof. Azra, pemerintah Kuwait dan Yayasan Kuwait telah membangun beberapa madrasah dan masjid dalam 2 atau 3 kompleks, baik di Jawa Barat, di Sulawesi Selatan, maupun di Provinsi Aceh. Jadi itu berjalan sudah cukup lama. Jadi faktor kesamaan agama yang memang tampak lebih menonjol dibandingkan memang kepentingan ekonomi atau investasi. Uang yang banyak tadi dari Kuwait diinvestasikan dalam bentuk lain ya. Kebetulan saya bertugas di Hong Kong sebelumnya, saya memahami perbedaan karakter antara bagaimana investor dari China atau Hong Kong dan investor dari Kuwait khususnya. Secara umum, kami memandang bahwa investor atau calon investor dari Kuwait ini pasti akan memilih investasi yang sangat aman, nyaman, dan resiko paling kecil. Yang dilakukan kemudian umumnya adalah mereka menitipkan tadi dananya kepada pihak ketiga, tinggal menunggu laporan bulanan, barangkali kemudian ngecek laporan keuangan dan sebagainya. Sedikit sekali uang yang mereka investasikan dalam proyek-proyek investasi yang memiliki resiko yang cukup besar seperti yang dilakukan oleh para investor dari Asia Timur secara umum ya. Jadi kurang lebih itu pandangan saya, menambahkan apa yang tadi disampaikan secara komprehensif oleh senior saya Pak Duta Besar Bagis dari Abu Dhabi, dan terima kasih Prof. Azra atas pencerahannya. Sukses UIN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Terima Pak kasih Dubes. banyak Pak Dubes. Yang saya kira pandangan-pandangan tadi menggambarkan juga tambahan mengenai apa yang terjadi di Timur Tengah dan Indonesia sih. Selanjutnya di sini ini para penanya sudah banyak memberikan pertanyaan melalui chat atau melalui WA saya, tapi saya kira di sini ada beberapa para tokoh di Indonesia juga yang memiliki gagasan dan pikiran yang juga bisa memberikan warna pada pertemuan sore hari ini. Hadir di tengah-tengah kita Bapak Dr. Haji Marzuki Ali, SMM, beliau adalah Ketua DPR RI tahun 2009-2014. Bapak Marzuki Ali, kami persilahkan Pak untuk memberikan masukan pandangan Bapak terkait dengan tema kita pada sore hari ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Indonesia.
yang kami hormati Dubes Abu Dhabi, Yang Mulia Bapak Hussein Bagis, Dubes Kuwait. Saya terima kasih kepada Prof. Fauzul, saya diundang pada forum ini. Saya terima kasih juga kepada Prof. Azu, banyak sekali pencerahan tentang hubungan antara Indonesia dengan negara-negara Islam lainnya. Dari semua yang digambarkan tadi, saya menggarisbawahi dulu. Pertama, kita lihat dari income per kapita. Yang paling tinggi di dunia yaitu Qatar dengan hampir lebih dari 93.000 US dollar. Kemudian Uni Emirat Arab sekitar 45.000, lalu Kuwait. Jadi yang berada di sini Dubes Emirat Arab, Dubes Kuwait adalah orang yang tepat untuk bicara investasi untuk Indonesia. Nah, kalau kita bicara tentang investasi, sebetulnya negara-negara Arab itu sudah ada investasi, tetapi tidak langsung. Dan ini tidak disosialisasikan. Mereka berinvestasi pertama di Gojek, kemudian di Tokopedia. Mereka berinvestasi melewat Vision Fund, itu dari Masayoshi Son. Jadi Vision Fund ini memiliki equity sekitar 100 miliar US dollar. 50 miliarnya itu dimiliki oleh Muhammad bin Salman melalui Public Investment Fund Saudi. Jadi artinya mereka sebetulnya masuk ke Indonesia tidak langsung karena berbagai pertimbangan barangkali, sehingga melalui berbagai proyek-proyek investasi yang dari beberapa negara lainnya. Nah, kita tahu juga bahwa mereka selalu menempatkan investasi itu melalui fund manager. Nah, persoalannya di Indonesia ini mengakui dia sebagai investasi langsung itu kalau dia sebagai majority shareholders. Padahal mereka itu sebetulnya juga adalah significant minority, artinya dia sebagai pemegang saham, tapi jumlahnya signifikan, tidak mencapai 50%, tetapi jumlahnya relatif besar. Ini yang saya gambarkan pertama, artinya sudah ada investasi dari negara-negara Islam ke Indonesia melalui pihak lainnya di luar Indonesia. Nah, kemudian saya ingin menyampaikan tantangannya. Yang ada dua tantangan sebetulnya. Pertama, kita ketahui rancangan undang-undang ekonomi syariah ini sudah diajukan dan sudah masuk dalam prolegnas. Kalau ini betul kita berkomitmen untuk membangun arus baru ekonomi Indonesia, kita tahu Ketua Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah itu Pak Presiden, dan wakilnya Bapak Wakil Presiden, harusnya undang-undang ekonomi syariah ini segera bisa disahkan. Kenapa ini perlu? Karena banyak aspek khususnya masalah perpajakan yang akan memberikan kemudahan bagi investor khususnya dari negara-negara Islam. Nah, kita tahu di Malaysia kenapa mereka banyak lebih mudah masuknya, karena di Malaysia sudah mempunyai infrastruktur berupa Islamic financing. Jadi mereka itu sudah punya kedudukan yang sangat kuat dan menguntungkan ya dari segi perpajakan dan segi peraturan-peraturan lainnya. Nah, tantangan yang kedua, yang ini yang harus kita selesaikan bersama-sama. Sekarang ini pandemi, ya mudah-mudahan ini segera selesai. Karena apa? Untuk foreign direct investment, mereka itu harus datang langsung. Tidak mungkin melalui melalui online dan sebagainya. Mereka harus datang langsung, berkomunikasi langsung. Dan saya pernah berjanji mereka akan datang ke Indonesia pada awal Januari tadi, tetapi karena COVID, mereka akhirnya tertunda sampai dengan saat ini. Nah, kalau ini tidak selesaikan juga, entah kapan ini akan berakhir, maka kita belum bisa berharap banyak akan datang foreign direct investment ke Indonesia. Nah, yang paling penting itu dua hal merupakan tantangan yang harus kita selesaikan, harusnya bisa kita selesaikan. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kita memanfaatkan peluang. Nah, saya melihat
bahwa kunjungan delegasi tingkat tinggi negara kita ke negara-negara OKI ini belum dioptimalkan. Itu yang pertama. Pertama itu kita ada MOU pada tahun 2017 dengan Saudi Fund for Development dengan pemerintah Indonesia. Jadi itu yang pertama. Yang kedua ada kunjungan presiden tahun 2016 ke Saudi Arabia, ke Uni Arab Emirates dan ke Qatar. Kemudian ada kunjungan Presiden RI juga ke Riyadh tahun 2019. Kemudian ada hal yang penting lagi yang juga mempunyai nilai, yaitu dukungan Indonesia untuk Saudi. Kita mendukung Muhammad Al-Tuwajiri untuk Direktur Jenderal WTO. Dukungannya sangat berharga sekali karena apa? Kedubes atau artinya pemerintah Saudi secara intent berkampanye untuk menggolkan calonnya sebagai Dirjen WTO. Kemudian dukungan Indonesia pada tahun 2020 yang lalu, Arab Saudi sebagai presidensi untuk G20. Itu yang harusnya kita optimalkan. Nah, kalau kita mampu optimalkan itu, seperti contohnya MOU tahun 2017 antara Saudi Fund for Development dan pemerintah Indonesia. Pada saat kunjungan Raja Salman ke Indonesia, di situ ada komitmen Arab Saudi untuk memberikan fasilitas $1 miliar melalui Saudi Fund for Development tadi. Jadi sampai saat ini itu baru terrealisasi 200 juta. Nah, ini yang harusnya ya ditindaklanjuti, artinya dibicarakan lagi, di follow up bagaimana dana ini juga yang mereka gunakan untuk membiayai ekspor-ekspor mereka ke Indonesia dan tentu juga untuk pembiayaan proyek-proyek infrastruktur yang ada di Indonesia. Jadi untuk ini belum ada forum untuk menindaklanjuti forum ini. Ini yang harusnya kita pikirkan. Kalau kita lihat Turki, Malaysia, mereka membentuk panitia atau gugus kerja. Jadi untuk lebih baik merealisasikan proyek-proyek yang telah ditetapkan. Indonesia sampai sekarang ini tidak ada. Mohon maaf Pak Marzuki, 1 menit lagi Pak. Nah, artinya dari semua peluang-peluang ini harusnya kita mampu optimalkan. Artinya kunjungan delegasi-delegasi tinggi negara ke negara-negara Timur Tengah, negara-negara Islam khususnya yang punya pendapatan per kapitanya tinggi, harusnya ini dioptimalkan. Nah, kalau itu mampu kita optimalkan, saya yakin banyak sekali ya. Saya yakin sekali bahwa investasi dari Arab Saudi akan mengalir ke Indonesia. Khususnya tantangan yang pertama tadi, rancangan undang-undang ekonomi syariah, itu diselesaikan sehingga masalah perpajakan dan sebagainya itu bisa diselesaikan. Yang kedua masalah COVID-19. Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Marzuki Ali atas pandangan-pandangannya. Selanjutnya saya memberikan waktu 5 menit nih kepada Bapak Muhammad Hasan Gaido. Beliau adalah Presiden dari Indonesia Saudi Arabia Business Council. Mungkin Pak Hasan Gaido bisa menyampaikan beberapa hal terkait dengan hal praktis yang terkait dengan investasi Indonesia di Timur Tengah dan juga sebaliknya. Silakan Pak Hasan Gaido. Baik, terima kasih atas kesempatan Pak Dubes, Pak Menko, Pak Rektor yang saya hormati. Tadi saya sudah diperkenalkan, kita fokus ke Saudi. Selain investasi, kita juga mendorong tentang perdagangan. Jadi kita memiliki potensi yang baik, yaitu hubungan Indonesia dengan Saudi yang sudah terjalin dengan baik, dengan kunjungannya Pak Presiden Jokowi ke Saudi dan juga ada kunjungan balik Raja Salman ke Indonesia, di mana itu setelah 45 tahun yang lalu seorang raja datang ke Indonesia. Ini disebut dengan Pak Dubes RI di Saudi disebutnya dengan golden time. Ini kita juga harus manfaatkan hubungan Indonesia dengan Saudi. Kita mendorong untuk ekspor makanan jemaah haji, umroh, dan juga para pelajar kita, serta diaspora Indonesia yang cukup banyak juga di Saudi Arabia. Sehingga mudah-mudahan karena ini adalah momentum yang baik dari UIN Banten, kita dorong UKM-UKM Banten dan juga Indonesia bagaimana bisa ekspor makanan ke Saudi Arabia. Saya minta dukungan dari Pak Menko, Pak Luhut Binsar Panjaitan untuk mendorong karena ini MOU-nya sudah dilaksanakan, yaitu untuk memastikan bahwa jemaah haji umroh Indonesia, di mana total jemaah haji kita adalah menjadi majority di dunia,
221.000 dan umroh kita sekitar 1.300.000 orang dan sekarang memang sedang ada pandemi, tapi nanti bulan November kita udah mulai lagi dengan umrohnya sehingga jemaah haji dan umroh ini bisa memastikan makanan dari produk-produk Indonesia. Ini akan meningkatkan ekspor kita. Nah, bagaimana ini balik untuk investasi? Ini harus juga dipelajari bahwa orang Saudi itu ada kekeluargaan orang Arab dengan keluarganya yang ada di Indonesia. Sehingga investasinya tidak direct investment, mereka menggunakan tangan-tangan walad ammi, yaitu keluarga-keluarga mereka yang ada di Indonesia. Jadi padahal orang luar negeri yang investasi, mereka membangun restoran, membangun cottage, membangun hotel di Indonesia, itu adalah investasi cuman menggunakan warga negara Indonesia itu keluarganya. Itu salah satu budaya mereka yang menggunakan tentang kekeluargaannya. Tapi itu juga buat saya melihatnya ini potensi yang baik karena nantinya ketika investasi mau itu direct investment atau melalui orang Indonesia akan pastinya ada di situ perputaran uang dan juga membuka lapangan pekerjaan. Saya ke Pak Menko juga, ini ada investasi yang cukup besar dari China yaitu pengen menanam kedelai ya yaitu GMO. Dari Singapura cukup besar membutuhkan lahan 10 sampai 30 ribu hektar. Ini kita sedang cari di Banten apakah memang ada lahan 10 sampai 30 ribu hektar. Kita akan coba investasi tapi ini teori investasi tentang kacang kedelai yang ditanam di Cina dan juga di Amerika kelihatannya masih sesuatu yang terlarang di Indonesia. Ini mungkin karena waktu, jadi itu saja saya akan mendorong justru potensi ini. Beri kesempatan Pak Dubes di Kuwait, saya Ketua Kadin Bilateral Kuwait, terus juga ke Pak Dubes di UAE, dan juga ada teman-teman dari Saudi. Mari kita juga dorong UKM-UKM kita dari Indonesia untuk ekspor ke Timur Tengah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, sebetulnya banyak sekali ini pertanyaan, tapi di sini hadir banyak sekali juga para praktisi sekali pegiat yang terkait dengan hubungan bilateral Indonesia dengan Timur Tengah. Rasanya waktu kita tidak akan cukup ini sampai selesai kalau semuanya pertanyaan ini disampaikan. Saya berharap dari Dubes Kuwait dan juga beberapa yang lainnya, tadi Pak Dubes dari Abu Dhabi sudah menyampaikan nomor kontaknya. Mungkin ada menyampaikan juga dari Dubes lainnya untuk email dan kontak bisa dihubungi terkait dengan mungkin beberapa di sini juga hadir beberapa investor, beberapa pelaku bisnis yang ada di Indonesia. Selanjutnya di sini juga hadir tengah-tengah kita sebetulnya ada Pak Abdul Wahid mana? Beliau adalah salah satu Dubes Indonesia, pernah menjadi Dubes Indonesia di Timur Tengah. Kepada Bapak Abdul Wahid, kami silakan Pak untuk menyampaikan pandangan-pandangan Bapak. Iya, Abdul Wahid Maktub mantan Dubes di Qatar. Ya, Pak Wahid Maktub, ya betul. Oke, bisa didengar suara saya? Ya. Bisa Pak Wahid, bisa. Oke, saya pakai HP ini soalnya. Jadi memang agak dinamis sekali ya di Timur Tengah itu ya. Jadi oleh karena itu memang harus ada pilihan-pilihan investasi yang tepat ya. Ya karena beberapa kali gagal ya gitu. Jadi mungkin seperti yang disampaikan oleh Pak Hasan Gaido itu bisa saja harus ada strategi indirect gitu ya. Jadi memang ada kalau di Timur Tengah itu karena ada tradisi yang sifatnya informal, jadi lebih personal ya. Maka mungkin itu yang lebih ditonjolkan pendekatan informal ya. Ya karena di sana kan umumnya hampir sama model rejimnya itu ya kingdom ya. Mamlakah, ya misalnya sultannya, kesultanan, keemiran gitu ya. Jadi yang intinya sama itu adalah kerajaan lah gitu loh. Jadi nah makanya saya justru melihat memang harus persepsi dulu yang dibangun. Sementara ini di Timur Tengah itu tidak bisa lepas. Sementara ke Indonesia ini banyak yang belum kenal. Mereka hanya tahunya itu TKW. Yang kedua adalah haji secara ibadah saja gitu. Nah, oleh itu harus digeser dulu. Jadi memang agak sedikit miring terhadap Indonesia itu. Jadi tapi pada saat kita kemudian merubah
citra, misalnya dengan mengirim tenaga profesional seperti di Qatar ya, itu memiliki posisi strategis ya. Ya, kemudian kita perkenalkan juga, misalnya dulu kita mengundang wartawan ke industri strategis dan kemudian disebarluaskan di surat kabar yang dibaca oleh Royal Family. Nah, mereka kemudian berubah gitu. Jadi memang ini persepsi dulu mereka belum kenal betul. Nah, kalau mereka sudah kenal, jadi di Indonesia ini ada diversifikasi yang luar biasa. Jadi untuk pilihan-pilihan investasi yang tidak tepat masa lalu, seperti misalnya contohnya pernah dari Indonesia itu bangun tenaga kerja untuk membangun infrastruktur di Qatar ya misalnya. Tapi pada saat masuk musim panas mereka nggak kuat. Itu. Jadi, menurut saya ke depan ini justru menurut saya memang SDM Indonesia ini memang harus yang kita garap itu bisa saja misalnya soal pendidikan ya. Karena pada saat saya tanya kepada tenaga kerja yang profesional di Qatar, yang lulusan dari ITB, yang lulusan dari ITS, mereka memanfaatkan ilmunya itu baru 40%. Mereka menguasai teknologi tinggi untuk perminyakan, oil and gas gitu ya. Jadi belum banyak yang salut gitu loh. Bahkan menurut Menteri Perminyakan Qatar, pertama kali gas dan minyak di Qatar itu netes yang secara betul-betul bisnis ya itu dari tangan Indonesia gitu. Begitu juga perkebunan misalnya di Saudi Arabia ya di dekat Tabuk itu ternyata lulusan dari IPB ya. Jadi banyak sekali itu. Nah, ini yang harus diperbanyak yang skill labor. Nah, kita walaupun sudah menghentikan pengiriman TKW tapi ini masih ada dampak psikologisnya. Jadi perlakuan terhadap Indonesia itu agak sedikit masih belum bagus gitu ya. Nah, makanya mungkin itu SDM itu persepsi dulu harus dirubah. Nah, baru setelah itu dia akan dengan sendirinya itu bahwa Indonesia itu memang luar biasa hebat. Beda dengan Malaysia ya. Ya mereka tidak mengirim TKW ya. Nah, ini memang ada dampaknya itu. Jadi kadang-kadang itu secara psikologis itu kita agak berat ya. Saya waktu jadi konjen di Jeddah itu agak berat itu karena memang tidak ada pengimbang. Nah, tapi pada saat saya di Qatar karena ada skill labor, nah ini bisa mengimbangi dan skill labor ini. Jadi menurut saya sekarang ini harus dirubah persepsi dulu bahwa Indonesia itu tidak hanya sekedar TKW dan haji, tapi teknologi. Mereka itu nggak percaya bahwa misalnya Indonesia itu punya pabrik pesawat terbang gitu loh. Baru pada saat kami mengundang wartawan, kemudian mereka menulis berbahasa Arab di sana, baru keluarga kerajaan itu appreciate gitu. Wah, ternyata Indonesia itu menguasai high tech ya. Nah, jadi banyak yang tidak kenal gitu loh. Begitu juga melalui budaya pariwisata. Gitu. Jadi itu kurang gencar ya mungkin ya. Kalau ke Malaysia itu mereka misalnya sampai 2 bulan, 3 bulan. Waktunya Pak. Jadi saya pikir apa yang disampaikan oleh Pak Hasan Gardo dan juga mungkin Pak Dubes ya dari Abu Dhabi itu yang memang harus ada diversifikasi ya dan memang harus ada pilihan yang tepat investasinya. Kalau yang selama ini kita sudah coba itu gagal, lebih baik nggak usah diulangi. Kita lebih baik bergeser dari yang sifatnya hard kepada soft, ya mungkin kepada SDM saja. Karena di Timur Tengah itu misalnya pemikiran Islam dari Indonesia itu diakui. Misalnya Yusuf Qaradawi itu dia mengatakan bahwa kepemimpinan dunia Islam itu akan datang dari Indonesia, bukan datang dari Arab. Kenapa? Karena pemikiran keislaman Indonesia itu lebih canggih. Tapi justru kita mengirim mahasiswa ke Saudi itu justru yang agama. Seharusnya kita itu sebaliknya itu. Jadi ini harus ada review kembali soal bidang-bidang kerjasama pilihan-pilihan agar betul-betul akurat gitu loh, link and match. Gitu. Jadi saya pikir itu komentar saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Abdul Maktub atas pandangan-pandangannya. Saya kira tadi memberikan tambahan yang sangat berguna bagi kita semua, memberikan gambaran tentang bagaimana investasi dan bagaimana hubungan dengan Timur Tengah, dengan Indonesia. Bapak Ibu sekalian, sebetulnya di sini masih banyak lagi orang-orang yang memang memiliki kapasitas dan kompetensi untuk berbicara tentang hubungan ini.
Di sini ada perwakilan beberapa pengusaha juga dan juga beberapa memang yang terkait dengan hubungan Indonesia dengan Timur Tengah. Namun terkait dengan karena waktu yang sangat terbatas, karena menjelang azan maghrib juga beberapa waktu ini, saya memohon secara khusus kepada Bapak Dubes dari Abu Dhabi, Bapak untuk memberikan closing Pak kepada kami semua terkait dengan apa yang disampaikan beberapa narasumber tadi, juga komentar-komentar daripada peserta. Kepada Bapak Dubes kami persilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pasti kami siap membantu para investor, para UKM yang akan memasarkan produknya ke semua negara Arab. Kami bisa bantu Pak lewat Abu Dhabi. Dan juga kalau ada yang mau cari investor, sepanjang mereka bisa kirim informasi yang clear, insya Allah masih banyak yang mau investasi di Republik Indonesia. Terima kasih dan salam sehat dari Abu Dhabi. Terima kasih banyak Pak Dubes. Selanjutnya kami memohon closing dari Bapak Prof. Azumari Azra. Prof, silakan Prof. Ya, terima kasih. Sebetulnya peluang itu saya kira jauh lebih besar Indonesia lah ya. Saya lebih optimis pada Indonesia daripada negara-negara Arab. Maaf saja pada Pak Dubes yang hadir di situ, Pak Dubes Abu Dhabi, Kuwait, dan seterusnya lagi itu. Kenapa? Karena ini masyarakatnya lebih damai, lebih aman, lebih stabil, ya, lebih pun, ya kan. Kalau di Timur Tengah ini bahayanya mungkin Bapak dan Bapak Ibu dan kawan-kawan yang ada di Timur Tengah, di negara-negara Arab sekarang ini, kekayaan alam yang ada itu, minyak dan gas itu sekarang sudah menjadi oil curse. Kenapa oil curse? Karena tidak dimanfaatkan untuk kepentingan kemanusiaan sebesar-besarnya. Jadi kalau yang duitnya masih ada itu, mungkin masih ada simpenannya oleh pangeran-pangeran, itu dihabiskan untuk membangun proyek-proyek mercusuar, untuk membeli kesebelasan top di Eropa, apa Manchester City atau Paris Saint-Germain dan seterusnya itu. Jadi tidak ada proyek-proyek SDGs misalnya dari negara-negara ini di Indonesia, nggak ada setahu saya sih. Jadi oleh karena itu maka kita harus berdiri membangun kehidupan kita sendiri, kemandirian kita sendiri. Jangan berharap terlalu banyak ya. Kerjasama penting kita tingkatkan. Nah, tapi jangan sampai kita terkesan seperti yang dipesankan oleh Pak Dubes Kuwait tadi, kita seolah menadahkan tangan melulu ya terus-menerus gitu. Padahal dalam 2 tahun berturut-turut Indonesia itu adalah negara yang paling dermawan dalam Global Charity Index 2018-2019. Nah, mudah-mudahan COVID-19 ini tidak terlalu teruk, kita tidak terlalu payah, mudah-mudahan cepat bangkit lagi sehingga kemudian kita bisa melanjutkan pembangunan berbagai aspek. Demikian, terima kasih. Prof. Azumari Azra atas closing-nya. Bapak Ibu sekalian, untuk sebagai penutup dari kampus kami memohon kepada Pak Rektor untuk memberikan closing-nya. Pak Rektor, kami silakan Pak Rektor. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai rektor tentu hanya sedikit saja yang disampaikan. Terima kasih kepada para narasumber, terutama Bang Luhut yang luar biasa ini, begitu komprehensif penjelasannya dan detail data-datanya. Di sesuatu yang sangat sibuk, beliau menyempatkan diri untuk hadir, padahal sangat kegiatannya sangat full sekali, tapi bisa hadir di sini. Karena itu kami sekali lagi ucapkan terima kasih kepada timnya yang masih hadir kelihatannya di sini. Kemudian juga Pak Dubes dari Abu Dhabi yang juga situasi waktu di sana mungkin Pak Dubes di kondisi sangat melelahkan karena juga koneksi waktu yang mungkin juga tidak bersahabat, tapi beliau betul-betul juga menghadiri undangan ini dan
banyak juga pikiran-pikiran yang sangat signifikan untuk kemudian bisa saja diimplementasikan oleh kita dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan juga bisa nanti UIN Banten Pak Dubes bisa kerjasamalah dengan universitas yang ada di Abu Dhabi. Kemudian juga Gus Wahid, Pak Marzuki Ali, lalu kemudian masih banyak sebenarnya yang harus menyampaikan pada kesempatan ini seperti para rektor ya, Pak Muhammad Siroji, kemudian juga siapa ini, banyak Pak Mujahidin, Riau, rektorat, kemudian juga staf Pak Sekpri Pak Alwi Sihab, Pak Dede, Prof. Dede juga ini harusnya menyampaikan tadi, tapi karena mohon maaf waktu juga yang sesungguhnya sempit gitu, karena itu mohon maaf tidak bisa yang sedianya akan menyampaikan untuk komentarnya atau pikiran-pikirannya di sini digulirkan gitu. Saya kira itu saja. Sekali lagi ucapan terima kasih kepada semua pihak yang hadir, para peserta dari berbagai wilayah ini. Ya, kemudian juga Pak Dubes yang dari Kuwait ya hadir. Kami juga mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga. Itu saja, mudah-mudahan acara ini membawa manfaat bagi kita, terutama bagi para praktisi-praktisi yang sudah jelas tadi mendapatkan penjelasan yang lebih luas, lebih detail, dan lebih objektif. Tentunya yang selama ini banyak imajinasi yang sangat bias, tapi dengan penjelasan yang komprehensif, terutama dari Bang Luhut dan lain-lainnya, ini jelas memberikan pemikiran yang kemudian menguatkan kita untuk selalu tidak melakukan imajinasi yang menyesatkan. Terima kasih. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Fadzul Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, banyak sebenarnya catatan yang bisa kita dapatkan dan juga informasi yang bisa kita simpan di dalam webinar pada hari ini. Hanya saya ingin mengambil satu hal yang garis lurus dari semuanya yang disampaikan oleh Pak Luhut, kemudian juga sampai dengan Prof. Azumardi Azra, bahwasanya kita memang dalam membangun bangsa ini kita memerlukan optimisme dan juga sikap positif. Sehingga dalam saya ingat apa yang disampaikan pada pertemuan ILO, ada satu kalimat yang penting disampaikan ketika itu, yaitu adalah the true battle in business is about perception, not about reality. Maka tadi disampaikan oleh Prof. Azumardi juga, oleh para narasumber juga, oleh para semuanya, bagaimana Indonesia membangun citra yang baik bagi bangsa ini, dan juga kita sesama anak bangsa selalu membangun optimisme dan juga memotivasi kita untuk lebih baik lagi dengan membangun Indonesia yang clean dan clear. Selanjutnya, saya sebagai moderator mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan, dan sekali lagi pertemuan kali ini luar biasa dan sangat memberikan pencerahan terhadap investasi Indonesia, terutama dari Timur Tengah. Saya sebagai moderator memohon maaf atas segala kekurangan, dan kepada para peserta silakan mengisi form untuk mendapatkan sertifikat dan juga materi yang seperti para narasumber. Sekali lagi, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, Bapak Marzuki Ali, Prof. Azumardi Azra, para duta besar, Pak Hasan Gaido, para rektor, dan seluruhnya yang hadir pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Jadi Provinsi Banten yang ke-20. Yakin usaha sampai. Ya, mantap. Assalamualaikum, Pak Rektor. Mantap. Ya, oke. Mantap. Oke, Prof. Salman. Mantap. Mantap, Prof. Fadzul. Oi, Pak Rektor, makasih. Pak Lupo, gimana nih? Wah, terima kasih ya. Terima kasih banyak sudah diundang. Makasih. Kiai Marzuki. Terima kasih. Pak Sanjaidul, makasih. Atur nuhun, Pak Rektor. Terima kasih, Pak Rektor. Sukses. Oh, Pak Ameh Humami, Direktur Bappenas nih hadir ya. Makasih. Ketinggalin. Sehat selalu Pak Rektor. Ya, sehat. Terima kasih. Waduh, ya Pak. Dari ini ya. Semarang ya. Ini mantan Ban Bojababar. Wah, Saparudin. Mantap ya. Ini, Demang.
Mana nih? Usaha sampai. Yakin usaha sampai. Buat Kang Umami di Bappenas. Terima kasih Pak Muhammad Rifai. Selamat dan sukses Pak Rektor. Dari Pak Jamal di Mataram, Win Mataram. Oh ya, Pak Mutawali. Terima kasih. Pak Jamal, Pak Jamal. Pak Jamal ya. Ya, ya. Pak Mutawali hadir juga. Ya, ya. Prof. Salman hadir juga nih. Ya, ya. Terima kasih Pak. Mantap. Mang, kemana kedeng? Halo. Apa? Apa sayang? Iya ini mau pulang, sholat dulu bentar ya. Salam Prof. Azra. Ya sholat dulu. Mangga sadayana. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam Pak. Salam dulu. Ya. Oh, bagus. Kok baru ngomong ini? Bisa sih kalau ada alat tempel ya. Yo.